tepinya, dan ku mencintainya dalam ruang yang telah terbatas. Hanya senandung jiwa, hanya rasa yang seluruhnya. Aku mencintainya, memelukmu dalam rahasia. Oh, 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 oh. Cinta ini menutup mataku, menggenggam nafasku, membelengguku. Katakan padaku ini tak benar. Oh, aku mencari cinta. Lagu-lagu pujangga semua nih Rais. Ini lagu baru. Lagu baru dari Noah. Dari Noah. Kalau band dari Sunrise-nya sendiri kapan nih tampil ke Aceh Gino? Selalu janji-janji udah setahun yang lalu tapi nggak pernah muncul. Setelah Kak Tia sidang. Oke, kita balik lagi nih. Nah, tadi sebenarnya saya tahu nih ketua umum ya Pak ya. Oke, ketua umum sendiri tadi kesini cuma pengen jalan-jalan doang ya, tapi kejebak. Selamat datang Pak Syahrul. Terima kasih. Ya, ini kalau pemirsa ngeliat Aceh TV kan juga udah nggak asing lagi ya sosok Pak Syahrul ini ya di Aceh TV. Sudah warawiri nih Pak. Jadi kenapa begitu kalem Pak? Didampingin sama Kak Tia. Sama adik-adik relawan yang luar biasa kan. Baik. Dia agak sosok manis gitu. Dikelilingi sama perempuan-perempuan cantik ya, yang masih seger yang pastinya. Pak pengen nanya dong, ini mungkin pertanyaan yang agak-agak konyol sih sebenarnya. Kenapa sih merekrutnya anak-anak muda ya, gadis-gadis yang masih fresh, yang masih cantik seperti apa? Apakah ibu-ibu seperti kami ini tidak boleh lagi atau bagaimana Pak? Boleh silakan pakai mic-nya Pak. Nah, terima kasih. Sebenarnya saya sudah menunggu Kak Tia untuk bergabung, tapi belum datang-datang untuk bergabung. Gitu. Sudah lama sebenarnya kan. Nah, tapi kemudian kami dari Ikatan Keluarga Anti Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dan juga sekarang sudah dibentuk relawan anti narkoba di bawah BNN, itu melihat fenomena saat ini sudah banyaknya anak remaja, milenial kita, kemudian perempuan yang menjadi kurir-kurir narkoba. Nah, itu bahkan anak SMP di wilayah, salah satu wilayah yang ada di Aceh juga sudah menjadi kurir-kurir kecil. Nah, melihat fenomena ini kami melihat ada indikasi bahwa sindikat narkoba ini sudah melibatkan remaja, kemudian perempuan untuk menjadi kurir-kurir. Nah, untuk itulah itu menjadi tanggung jawab bagi kami dari pegiat-pegiat anti narkoba ini untuk merekrut generasi-generasi milenial. Merekrut generasi milenial ini supaya punya kepedulian dan mereka menjadi contoh bagi generasi-generasi milenial yang lain supaya mau menjauhi dari bahaya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Oke, Pak, dalam dunia peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh nih Pak, tadi Bapak juga sebutkan sudah merambah ke remaja, wanita, ibu-ibu juga, dan bahkan juga anak-anak. Nah, sebenarnya yang menjadi alasan klasik dari mereka sendiri yang sudah tertangkap ini kan ada investigasi yang pastinya mereka ini apakah karena memang faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama atau memang hanya karena kebetulan tidak tahu dijebak atau bagaimana nih Pak? Ya. Sebenarnya banyak faktor. Salah satunya itu termasuk faktor ekonomi. Itu faktor ekonomi itu cenderung biasanya orang tua. Orang tua kemudian dia melibatkan anaknya yang baru-baru ini seperti yang di daerah Biren, yang mertua bersama dengan menantu yang perempuan. Iya, Nah, itu alasannya faktor ekonomi orang tuanya. Kemudian ketika diinterogasi si anak ini sebagian yang anak-anak muda seperti ini banyak nggak tahu. Nah, pokoknya dia ikut, ayo bantu orang tua, ayo bantu ibu, tapi sebenarnya mereka ini tidak tahu itu bawa sabu. Nah, walaupun ada sebagian besar, sebagian ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Nah, tapi rata-rata yang remaja ini seperti beberapa kasus yang sempat kami coba interogasi di anak-anak yang direhabilitasi, mereka nggak tahu, contohnya seperti ini. Saya ketika melihat ada anak-anak yang masih remaja duduk di kedai-kedai kopi, di kafe, kemudian saya datang, ini ada kotak rokok, kamu pegang aja, nanti saya kasih uang 50.000, nanti ada abang ini yang akan ambil. Dia nggak tahu isinya apa. Iya, benar. Nah, pokoknya kamu jaga aja barang ini, nanti ini uang 50.000 kamu tunggu.
Si pemberi tugas ini dia ada sekitar situ untuk memantau. Oke, Untuk memantau itu. Kemudian datang seseorang yang anak ini sendiri tidak kenal, kemudian dia memberikan titipan tadi dan dia dapat 50.000, kan lumayan. Besok begitu terus akhirnya dia semakin asik dengan Iya sih. kehidupan yang seperti Iya itu. benar, cuman ditipin doang begitu ya Pak ya. Betul. Dari tidak tahu, kemudian dia kaitkan dengan faktor ekonomi, lumayan juga nih saya duduk di kedai kopi, dapat titipan ini saya dapat 50.000, main game aja gitu. Benar. Nah satu lagi nih Pak, saya beberapa kali ini duduk dengan narasumber yang untuk membahas tentang narkobanya sendiri nih Pak. Di mana saya tertarik untuk membahas apakah pelaku pengguna narkoba ini harusnya lebih direhab atau dipenjara Pak? Nah, itu kita kan ada di Undang-Undang Nomor 35. Jadi dia ada klasifikasinya di mana ya dalam pasal 54 apabila dia sebagai korban dia wajib direhabilitasi. Korban ini pun ketika terjadi penangkapan dia tidak ada barang bukti dan memang setelah dilakukan oleh tim asesmen terpadu bahwa emang dia terbukti hanya sebatas pemakai. Nah, kalau dia masuk kategori dia hanya sebagai pemakai, baik coba-coba ataupun dia pemakai yang sudah sifatnya lebih tinggi sedikit, dia wajib direhabilitasi. Itu ada jangka waktunya nggak sih selama seperti tadi kasus-kasus nundung artis? Dia sudah pernah memakai 20 tahun yang lalu dan akhirnya aktif lagi. Ini apakah juga bisa menjadi pertimbangan untuk jangka waktu pemakaian narkobanya Pak? Pertimbangan jangka waktu pemakaian itu ada juga mungkin kan. Nah, cuma kan pada saat kasus dia ditangkap itu yang menjadi satu isu yang terbaru. Ketika itu memang harus walaupun dia bilang dia pernah pakai 20 tahun yang lalu kemudian dia berhenti ataupun apapun, tapi ketika itu terjadi pada saat itu yang akan diproses gitu kan, yang akan diproses. Begitu juga yang tadi saya sampaikan, karena nanti ada tim asesmen terpadu. Kalau tim TAT namanya, tim ini seharusnya begitu ada kasus yang penangkapan narkoba ini secara otomatis dia ada dari polisi, kemudian dari psikolog, psikiater, kejaksaan, semua stakeholder yang terkait. Baru di situ nanti diputuskan dia ini harus direhabilitasi atau dia tetap harus menjalankan proses pidana. Dan ada ukuran-ukuran narkotikanya juga, saya lupa di undang-undangnya itu ada. Seberat berapa gram dia menjadi hanya sebagai korban. Oh begitu. Tapi kalau melebihi dari gram tersebut dia dianggap bukan korban tapi dia sebagai pengedar. Oke. Afrah, boleh cerita ini kan untuk para pengguna narkoba yang sudah menjadi korban begitu ya. Ini kan direhabilitasi di salah satu rumah apa namanya ya Pak? Kita ada Yayasan Kaisasan Aceh yang di sini. Oh begitu. Nah untuk aktivitasnya sendiri ini meliputi aktivitasnya seperti apa sih di rumah singgah tersebut begitu rehab? Di tempat rumah rehab itu kita memberikan mereka itu motivasi dan keagamaan sama untuk moral dia, perbaiki moral dia. Kenapa diberikan motivasi bahwa mereka itu yang sudah penyalahguna narkoba itu mereka itu sepertinya diri dia itu sendiri itu semua yang di depan mata mereka itu dia semua dampaknya itu nggak ada orang siapa-siapa. Jadi kita akan memberikan dia motivasi bahwa dia itu masih bisa mencapai cita-cita dia, bukan sampai di situ. Syauki, ada pernyataan ini bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini mereka hanya pulih bukan sembuh. Ini seperti apa sih? Ya betul sekali Kak Tia. Nah jadi bagi pecandu narkoba ini mereka tidak akan pernah sembuh lagi, tapi hanya pulih ya. Bagaimana maksudnya? Seperti orang yang kena gula, penyakit gula itu ketika mengkonsumsi gula, kan? Jadi bagaimana maksudnya? Ketika dia memakai narkoba ini, maka sel-sel yang ada di kepalanya akan putus nih. Sekali hisap ini langsung sel-selnya akan putus. Nah, jadi setelah putus itu, apakah sel-sel ini bisa kembali lagi? Nah, sangat nihil ya. Nah, oleh karena itu, mereka ketika direhab tidak akan pernah sembuh lagi. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti misalnya direhab, jadi sudah stop nih dari pengguna narkoba. Nah, mungkin setahun ke depan ketika ia melihat ada narkoba dan dia memakai narkoba, maka ia akan kecanduan lagi. Nah, itulah maksudnya dia akan terus
tidak bisa tidak bisa terputus dari penyalahgunaan narkoba ini. Jadi bagaimana solusinya biar dia tidak kembali lagi untuk mengkonsumsi narkoba? Ya, itu dengan cara menjaga lingkungan. Nah, apabila lingkungan dia sehat, maka ia akan terjauh dari penyalahgunaan narkoba ini. Dan dalam program rehabilitasi mereka dibekali dengan penguatan agama yang kuat. Nah, jadi nanti tidak akan terbayang-bayang lagi atau pengen lagi dengan narkoba tersebut. Nah, tapi apabila lingkungan rusak, lingkungannya bebas, nah, maka dia misalnya melihat bong kan misalnya dia pakai sabu, lihat bong, maka dia akan timbul lagi itu stimulan untuk sugesti untuk menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba kembali. Oke. Melvira, bagaimana cara agar para mantan pecandu narkoba ini untuk kembali menjadi sosok yang produktif, ya, remaja yang beraktivitasnya juga lebih positif lagi, dan banyak yang mungkin ini yang ngomongin di belakang, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bagaimana caranya untuk, ayo kita sama-sama merangkul mereka untuk lebih baik lagi. Terima kasih Kak Tia. Jadi ini juga sekalian harapan Ya. Vira untuk teman-teman semua. Jangan pernah coba-coba sekali kita menggunakan narkoba, karena seperti teman kita katakan tadi, sekali sudah menggunakan tidak akan pernah sembuh total, tapi hanya bisa pulih. Nah, jadi sebelum kita kecanduan, mari kita menjaga lingkungan kita. Dan bagaimana nih kalau misalnya udah terlanjur menggunakan, udah terlanjur menyalahgunakan, apakah kita harus menjauhi mereka? Sebenarnya si pemakai itu bukan untuk dijauhi, tetapi untuk dirangkul. Kita harus peduli dari lingkungan kita, orang terdekat kita, karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan sekitar kita, seperti itu. Jadi kalau menurut Vira, kita harus berperan aktif sebagai anak muda. Teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkoba sendiri itu kita harus mengajak, yuk kita melakukan kegiatan yang produktif, seperti kita harus buka usaha nih, cocoknya buat apa nih. Nah, jadi pemakai itu tadi akan lupa dengan kebiasaannya sehari-hari gitu, kebiasaan memakai, menyalahgunakan, dia akan lupa dengan kegiatan kesibukan dia dan aktivitas dia, seperti itu Kak. Baik, jadi harus produktif, intinya seperti itu. Pak Sarul, ini melihat banyak fenomena make kemudian sembuh, pulih, ya kemudian make lagi, dan juga pengedaran segala macam. Pak, sebenarnya apakah juga hukumannya untuk pengedaran ini terlalu kecil mungkin ya, terlalu ringan gitu sampai masih berulang-ulang juga begitu? Sebenarnya secara teorinya dibilang ringan juga enggak. Berapa tahun, Pak? Ada pengedar yang sampai ada hukuman mati kan? Ancamannya sampai hukuman mati. Bahkan instruksi Bapak Presiden, kalau si pengedar ditangkap kemudian dia melawan, itu wajib ditembak. Tembak mati. Tembak mati, pokoknya ditembak apa dia mati, kalau enggak ini ya. Itu perintah dari Bapak Presiden langsung. Iya, Nah, harus ditembak. Kemudian kan kalau kita melihat kondisi sekarang bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Artinya darurat narkoba, kita tidak bisa melihat dari segi si pemakai aja. Tapi termasuk kita harus melihat dari segi semuanya itu, termasuk dari lingkungan dia, kemudian dari faktor penegakan hukum. Ada juga yang sudah divonis hukuman mati tapi tidak mati-mati, itu ada juga. Kemudian ada juga keterlibatan berbagai oknum yang bermain sehingga permasalahan narkoba ini sampai sekarang ini sulit sekali untuk diberantas. Iya, dicari akarnya juga ya Pak ya. Contoh seperti yang teman kita bilang tadi, Adik Soki bilang, direhabilitasi. Salah satu memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba itu adalah dengan cara direhabilitasi bagi si pemakai, supaya dia itu tidak meminta lagi zat tersebut. Tapi apakah rehabilitasi menjamin? Belum tentu. Ya. Karena ketika dia balik ke lingkungan, kalau lingkungannya ini tidak steril lagi dari narkoba, nah itu akan cepat dia kembali relapse. Dia akan kembali lagi. Begitu dia melihat teman-temannya lagi nongkrong, biasanya dia nongkrong di mana, dia melihat teman-temannya di situ, dia timbul rasa kangen dia, rasa keinginan dia untuk memakai lagi itu timbul. Sugestinya sangat tinggi. Bahkan merokok pun ketika dia mengeluarkan asap, dia terbayang lagi dengan narkoba jenis sabu misalnya gitu kan. Sebegitu nikmatnya ya sebegitu Pak ya. nikmatnya. Jadi seharusnya kita bersama seluruh pemerintah dan termasuk seluruh pemerintah desa, ketika di kampung kita ada yang terlibat narkoba kemudian dia ditangkap ataupun direhabilitasi, itu sebenarnya kewajiban semua warga negara, semua masyarakat untuk membersihkan
kampung kawasan tersebut. iya. Nah, jadi ketika nanti si korban ini kembali, dia tidak iya. terpengaruh lagi. Karena bahaya kalau dia terpengaruh lagi itu akan mengajak teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini yang harus program dari pemerintah ada itu bersinar, ya kan? Desa bersinar ya. Nah, Desa bersinar, bersih dari narkoba. Ini harus kita dengungkan, harus berperan semua masyarakat. Kalau enggak kita menggantungkan hanya untuk BNN, kemudian polisi aja itu enggak akan mampu. Iya, butuh segala Sinergi semua Betul. potensi yang ada di bangsa kita. Insya Allah saya yakin kalau masyarakat membentuk relawan-relawan lagi seperti ini di Gampung, itu saya yakin bandar-bandar ini juga akan sulit untuk masuk ke Gampung ketika memang kita kompak semua. betul sekali. Nah, Ini informasinya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Sarul. Satu lagi Pak Sarul, sebelum kita closing. Ini kedepannya bakal ada pembukaan untuk relawannya lagi nggak sih? kita yang relawan dibentuk secara resmi oleh BNN. Kalau ikan ini kan memang kelompok masyarakat. Ini yang kami direkrut oleh BNN seluruh Aceh yang terdiri dari 50 orang. Itu cuma dilakukan proyek nasionalnya di Indonesia 3 provinsi. 3 provinsi saja. Aceh, Sumatera Utara dan Papua. Nah, untuk ke depan ini Ini kan kita di kontrak selama 4 bulan. 4, oke. Nah, nanti akan dilihat, BNN akan mengevaluasi, akan melihat nanti ke depannya sejauh mana efektifnya relawan yang ini. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman juga pengen bergabung menjadi relawan dari ikannya sendiri, informasinya mereka dapat dari mana nih Pak? Nah, kalau relawan ikan kapan saja mereka boleh menghubungi kami. Wow, kesempatan Silakan emas menghubungi nih. kami membuka seluas-luasnya. Kemudian nanti ada formulir yang harus diisi dan ada pernyataan bahwa dia tidak sedang dalam terlibat dengan narkoba dan tidak akan pernah terlibat dengan narkoba. Baik. Nah, nanti kita Jadi akan persyaratannya salah satu dia melampirkan hasil tes urin semuanya. Jadi kalau emang relawan anti narkoba yang dibentuk oleh BNN ini sudah selesai masa kontraknya, kami tetap terus bergerak. Di Melvi juga dari Aceh Singkil juga nanti kita akan terus bergerak, kita akan berkoordinasi. Baik. Nah, Terima kasih terima banyak Pak Sarul. Terima kasih juga untuk teman-teman relawan ya. Sukses terus ya, jangan sampai kalian ini stopnya di sini aja ya. Harus selalu bersinergi terhadap masyarakat juga ya. Baik, terima kasih banyak ya pemirsa. Minggu depan kita akan kembali lagi ketemu di Aceh Gino, mungkin dengan presenter yang baru ya. Oke. Yang pastinya kalau rindu sama saya ya, kita jumpa lagi nanti di Desember. Lama. Tapi nggak apa-apa, ada Rais yang pastinya ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Tia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku